Sebagian besar jemaat adalah perempuan dan anak-anak. Halo sahabat Katolik terkini, kita semua tahu bahwa Indonesia berdiri di atas kebinekaan, hidup dalam semangat gotong royong dan toleransi. Tapi apa jadinya kalau rumah doa, tempat di mana seharusnya damai dan harapan ditumbuhkan, justru menjadi sasaran amarah dan kekerasan? Hari Minggu 27 Juli 2025 di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat, terjadi sebuah peristiwa yang bikin hati kita sesak. Sebuah rumah doa milik Jemaat Kristen Setia Indonesia atau GKSI diserang dan dirusak oleh sekelompok warga. Di saat jemaat sedang berdoa dan anak-anak tengah belajar pendidikan agama, tiba-tiba datang massa dengan batu dan kayu di tangan. Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat kaca jendela dipecahkan, kayu dilemparkan, dan suasana yang awalnya tenang berubah jadi mencekam. Suara tangis dan teriakan ketakutan terdengar. Sebagian besar jemaat adalah perempuan dan anak-anak. Hancurin semua! Hancurin! Sahabat Katolik terkini, bisa membayangkan saja apa yang dirasakan anak-anak itu? Mereka datang untuk belajar tentang kasih Tuhan, tapi yang mereka terima adalah rasa takut. Bukan kasih, tapi kekerasan. Pendeta F. Daci, pemimpin jemaat GKSI Padang menjelaskan bahwa saat kejadian, jemaat sedang menjalani ibadah mingguan dan kelas pendidikan agama untuk anak-anak. Ia menyebut, saat itu, Ketua RW dan RT datang memanggil saya untuk berbicara di belakang rumah. Tapi tiba-tiba, di depan rumah, massa datang dan melakukan perusakan. Pendeta Daci juga mengungkapkan bahwa akibat insiden itu, 2 anak mengalami luka ringan. Aliran listrik sempat padam, dan peralatan ibadah mengalami kerusakan. Yang begitu sedihnya saya perilaku saudara-saudara saya ini, Pak Wali. Kecuali kalau saya mengajarkan mereka adu ayam lah kita, narkoba lah, dan sebagainya. Tidak, Pak Wali. Saya membina mereka dengan hati yang tulus. Mohon maaf, Pak Wali. Saya sampaikan tadi gaji saya tidak ada, Pak Wali. Beda pendeta-pendeta lain. Ada gajinya, saya tidak ada sepeser pun. Tidak ada. Saya melakukan itu demi kebaikan anak-anak dan orang tua yang membawa anak itu, Pak Wali. Saya didik mereka dengan firman Tuhan karena mereka tidak terjangkau untuk pergi ke gereja di Padang. Nah, terjadilah seperti ini. Memang saya sendiri trauma, Pak Wali. Anak-anak lagi itu begitu trauma sekali dengan kejadian ini. Untuk itu saya mohon untuk Pak Wali bagaimana cara yang terbaiknya supaya seperti orang tua kami tadi meminta surat, saya sudah melapor, Pak Wali, ke Kementerian Agama. Ada suratnya sama saya, Pak Wali. Saya sudah lakukan sesuai dengan itu. Saya tidak melakukan pelaporan dari lingkungan SK 2 Menteri karena itu bukan gereja, Pak Wali. Kecuali kalau Pak Wali katakan silakan saja itu gereja, ya tentu Pak Wali yang menyatakan itu. Selama ini saya hanya melakukannya bukan gereja, rumah doa, tempat pembinaan pendidikan agama Kristen untuk anak-anak sekolah
mendapatkan nilai dan saya berikan kepada mereka ujian dan sebagainya. Terima kasih banyak Pak Wali dan semuanya yang saya hormati, yang saya tidak sebut satu persatu. Sungguh menyayat hati, sebuah rumah doa yang mungkin tidak besar dan megah, tapi menjadi pusat harapan bagi komunitas kecil ini dirusak begitu saja. Sebagai informasi, GKSI atau Gereja Kristen Setia Indonesia adalah salah satu denominasi Kristen Protestan di Indonesia. Di banyak tempat, jemaatnya jumlahnya tidak besar, tapi mereka aktif, setia, dan tetap beribadah dalam kesederhanaan. Di Padang, mereka tidak memiliki gedung gereja besar, maka rumah doa ini bukan sekadar bangunan, tapi jantung kehidupan rohani mereka. Disinilah mereka berdoa, bernyanyi, belajar, mengajar anak-anak mengenal Yesus. Dan disinilah juga mimpi mereka seolah retak karena tindakan segelintir orang. Tak lama setelah kejadian, Wali Kota Padang Fadli Amran langsung turun ke lokasi. Dalam mediasi bersama camat, pihak gereja, warga dan kepolisian, Fadli menyebut peristiwa ini sebagai kesalahpahaman. Wali Kota Fadli mengungkapkan bahwa insiden ini tidak terkait SARA. Ini soal miskomunikasi. Untuk tindakan pidana, tentu akan ditindaklanjuti sesuai hukum. Terdengar bijak memang, tapi apakah cukup hanya disebut salah paham? Karena pada kenyataannya ada kaca yang pecah, anak-anak yang luka, jemaat yang trauma. FKUB Kota Padang lewat ketuanya Salma Danis menambahkan bahwa warga awalnya tidak tahu bahwa rumah itu digunakan sebagai tempat ibadah dan pendidikan agama. Ia berkata, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan, tapi tidak sampai ke RW atau RT. Ketika anak-anak dan orang tua datang dalam jumlah cukup besar, tanpa penjelasan yang jelas, sebagian warga menjadi curiga. Dan disinilah komunikasi yang gagal berubah menjadi konflik yang menyakitkan. Sahabat Katolik terkini, mari kita bertanya dalam hati. Bagaimana mungkin kita hidup damai sebagai bangsa jika untuk berdoa saja harus dicurigai? Jika pendidikan agama anak-anak dianggap ancaman. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2106, kita diajarkan, kebebasan beragama adalah hak dasar manusia. Tidak seorang pun boleh dihalangi menjalankan agama mereka secara damai. Dan dalam Injil Matius bab 5 ayat 9, Yesus sendiri berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Lalu apakah tindakan merusak rumah doa dan membuat anak-anak ketakutan bisa disebut membawa damai? Apakah ini yang dimaksud hidup dalam kasih? Kita tahu Indonesia dibangun di atas semangat Pancasila yang sila pertamanya menyebut ketuhanan yang Maha Esa. Artinya semua warga negara bebas memeluk agama dan menjalankannya sesuai keyakinan. Sejak dulu umat Katolik hidup berdampingan dengan umat agama lain di pelosok negeri. Kita mengajar di sekolah-sekolah umum. Kita merawat orang sakit tanpa tanya agama. Kita hadir dalam dialog lintas iman. Tapi hari ini kita diingatkan, toleransi bukan sesuatu yang bisa dianggap selesai. Ia harus dijaga, dirawat, diperjuangkan setiap hari. Sahabat Katolik terkini, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita perlu mendoakan para korban, jemaat GKSI Padang, anak-anak yang trauma, dan keluarga yang kehilangan rasa aman. Kedua, kita harus berdiri teguh dalam iman dan kasih sayang. Jangan membalas kekerasan dengan kebencian, tapi bukan berarti diam. Kita harus bersuara dengan kasih namun juga dengan keberanian. Ketiga, mari perkuat dialog dan komunikasi antar umat. Gereja Katolik sejak Konsili Vatikan II telah mengajak umatnya untuk terlibat aktif dalam dialog lintas agama, membangun jembatan bukan tembok. Keempat, dorong penegakan hukum yang adil, karena perdamaian sejati hanya bisa tercipta jika ada keadilan. Kalau tidak, luka akan terus menganga. Kejadian ini bukan hanya soal GKSI, tapi soal kita semua. Karena setiap kali rumah doa diserang, maka seluruh umat beriman tersakiti. Gereja Katolik mengajarkan kita untuk berbelas rasa, untuk menangis bersama yang menangis dan bersukacita bersama yang bersukacita. Maka kita pun bersatu hati dengan para korban. Dan dari peristiwa ini, kita diingatkan akan sabda Yesus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apakah itu sulit? Ya, memang sulit.
tapi inilah jalan salib yang harus kita pikul sebagai murid Kristus. Kasih bukan sekadar kata, ia adalah pilihan. Sahabat Katolik terkini, mari kita renungkan. Sudahkah kita menjadi pelita bagi sesama, atau justru membiarkan kegelapan menang karena kita diam? Peristiwa di Padang ini adalah panggilan bagi kita semua. Panggilan untuk tidak tinggal diam. Panggilan untuk mendoakan, menyuarakan, dan membangun jalan damai seperti Kristus telah mengajarkan. Mari kita doakan jemaat GKSI Padang. Mari kita doakan bangsa kita, dan mari kita mohon agar Tuhan menguatkan kita semua untuk menjadi saksi kasih dan alat damainya di tengah dunia yang mudah marah ini. Terima kasih sudah mengikuti ulasan kami. Jika video ini menyentuh hati sahabat Katolik terkini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampaikan pesan ini kepada lebih banyak orang, agar semangat toleransi dan kasih terus menyala. Sampai jumpa di berita Katolik selanjutnya. Tuhan memberkati.